Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami kelompok B. Dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Semoga presentasi ini dapat memberi pemahaman bagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Alan Penggabean dengan NPM 2245100017. Perkenalkan, nama saya Sunardio Bangun, NPM 2245100023. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rian Frans Monte, NPM 2245116. Perkenalkan, nama saya Joshua Andres Saputra Siregar dengan NPM 224510027. Baik, kita akan masuk ke dalam pembahasannya yang dimulai oleh teman saya, Rian. Kami akan membahas implementasi metode double exponential smoothing atau DES. Untuk peramalan deret waktu, kita akan mengeksplorasi detail algoritma, parameter kunci, serta keterbatasan dan potensi peningkatannya. Program ini bertujuan untuk melakukan peramalan deret waktu menggunakan metode double exponential smoothing atau DES. Deret waktu adalah data yang diurutkan menurut waktu, seperti harga saham harian, jumlah penjualan bulanan, atau suhu tahunan. Tujuan peramalan adalah untuk memprediksi nilai-nilai di masa depan berdasarkan pola yang terlihat dalam data histori. Metode DES cocok untuk deret waktu yang menunjukkan tren linear. Artinya, data cenderung meningkatkan atau menurunkan secara konsisten dari waktu ke waktu. Metode ini lebih kompleks daripada simple exponential smoothing karena memperhitungkan tidak hanya level rata-rata tetapi juga tren data. Detail implementasi. 1. Input data. Program menerima dua array sebagai input, periode dan close. Periode mewakili indeks waktu, misalnya nomor, hari, minggu, atau bulan, sedangkan close mewakili nilai yang akan diramalkan, misalnya harga penutupan saham. Penting untuk memperhatikan bahwa data input harus berupa deret waktu yang berurutan. Terima kasih, sekian dari saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 2. Parameter alfa dan beta. Kedua parameter ini adalah nilai antara 0 dan 1. Alfa, faktor smoothing untuk level. Nilai alfa yang lebih tinggi memberikan bobot yang lebih besar pada observasi terbaru. Jika alfa mendekati 1, peramalan akan sangat responsif terhadap perubahan terbaru, tetapi juga lebih rentan terhadap noise atau gangguan acak dalam data. Sebaliknya, nilai alfa yang mendekati 0 akan menghasilkan peramalan yang lebih halus tetapi mungkin kurang responsif terhadap perubahan tren yang signifikan. Beta, faktor smoothing untuk tren. Nilai bobot yang lebih tinggi memberikan bobot yang lebih besar pada perubahan yang terbaru. Mirip dengan alfa, nilai beta yang tinggi akan membuat peramalan lebih responsif terhadap perubahan tren tetapi juga lebih sensitif terhadap noise. Nilai beta yang rendah akan menghasilkan peramalan yang lebih stabil. Dan pilihan nilai alfa dan beta sangat berpengaruh pada akurat peramalan. Menentukan nilai optimal biasanya dilakukan melalui eksperimen dan analisis data. Misalnya dengan mencoba analisis data berbagai kombinasi alfa dan beta dan memilih kombinasi yang menghasilkan permasalahan kecil. Inisialisasi nilai level tren pada periode pertama 1 dan 0. Diinisialisasi level awal yang sama dengan penutupan pertama dan tren awal yang diasumsikan 0. Ini merupakan asumsi awal yang umum digunakan, tetapi dalam beberapa kasus inisialisasi yang berbeda mungkin lebih tepat. Sekian keterangan saya. Terima kasih. 4. Rumus DES. Program DES menggunakan 3 rumus untuk menghitung prediksi, yaitu level pada periode T. Ini adalah perkiraan rata-rata periode T. Rumusnya menggabungkan harga aktual periode sekarang atau close T dengan perkiraan level dan tren dari periode sebelumnya. Alpha menentukan seberapa besar pengaruh harga sekarang. Tren pada periode T. Ini adalah
perkiraan seberapa cepat harga naik dan turun pada periode T. Rumusnya membandingkan level periode sekarang dengan level periode sebelumnya dan menggabungkan dengan tren periode sebelumnya. Beta menentukan seberapa besar pengaruh perubahan level sekarang. Prediksi pada periode T. Ini adalah prediksi harga untuk periode T. Prediksi ini mendapatkan dengan menambahkan level dan tren dari periode sebelumnya. Jadi prediksi ini bergantung pada perkiraan level dan tren kemarin. Rumus-rumus ini dihitung secara berurutan. Kita mulai dengan periode pertama, lalu menggunakan hasil perhitungan periode pertama untuk menghitung periode kedua, dan seterusnya. 5. Perhitungan APE atau Absolute Percentage Error. Setelah program membuat prediksi, ia akan menghitung APE untuk mengukur keakuratan prediksi tersebut. Rumusnya APE T sama dengan prediksi T dikurang aktual T per harga aktual T dikali 100. APE menunjukkan persentase perbedaan antara prediksi dan harga aktual. Semakin kecil APE, semakin akurat prediksinya. 6. Output. Periode menampilkan hasil dalam tabel yang mudah dipahami. Tabel tersebut akan berisi periode, yaitu nomor periode, misalnya hari pertama, hari kedua, dan seterusnya. Seterusnya harga aktual atau close T, yaitu harga aktual pada periode tersebut. Level atau level T, yaitu perkiraan level rata-rata pada periode tersebut. Tren atau tren T, yaitu perkiraan tren pada periode tersebut. Prediksi atau forecast, yaitu prediksi harga pada periode tersebut. APE atau APT. APE, yaitu Absolute Percentage. APE, yaitu Absolute Percentage Error pada periode tersebut. Dengan tabel ini, kita dapat dengan mudah membandingkan prediksi dengan harga aktual dan menilai kekuatan metode DS. Baiklah, saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya. Batasan metode DES. Asumsi tren linear. DES mengasumsikan bahwa data memiliki tren linear. Jika data memiliki tren non-linear, misalnya tren kuadratik atau musiman, DES mungkin tidak memberikan peralaman yang akurat sensitivitas terhadap parameter. Akurasi peramalan sangat bergantung pada pemilihan parameter A dan B. Menemukan nilai optimal memerlukan eksperimen dan analisis data. Data awal, nilai inisialisasi level dan tren dapat mempengaruhi akurasi peramalan, terutama pada periode awal. Peningkatan yang mungkin, optimasi parameter, yaitu program dapat ditingkatkan dengan menambahkan algoritma untuk mengoptimalkan nilai A dan B. Misalnya dengan menggunakan metode grid search atau gradient descent. Penggunaan library statistik, yaitu library statistik seperti Apache Commons dapat digunakan untuk mempermudah perhitungan dan analisis data. Visualisasi, yaitu menambahkan visualisasi, misalnya grafik, dapat membantu dalam memahami hasil peramalan dan mengidentifikasi pola dalam data. Penanganan data musiman, yaitu untuk dengan komponen musiman, metode DES perlu dimodifikasi atau digantikan dengan metode yang lebih cocok, seperti triple exponential smoothing. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih.